Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bertemu lagi dalam acara belajar bersama tentang pendidikan budi pekerti mempelajari surat Al-Hujurat ayat 13. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak mau tanya, bagaimana keadaan anak-anakku semua? Apakah masih semangat? Ya, alhamdulillah, anak-anakku semua masih semangat. Pembelajaran pada pagi hari ini kita awali dengan bacaan doa. Ayo, anak-anak, kita berdoa sama-sama. Kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahirrahmanirrahim, anakku semua, kita sudah berdoa dan semoga pembelajaran pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi anak-anakku semua. Marilah kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anakku semua, sebelumnya kita harus tahu apa tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Pertama, kita dapat membaca surat Al-Hujurat ayat 13. Kedua, kita dapat menulis surat Al-Hujurat ayat 13. Ketiga, kita dapat menghafal surat Al-Hujurat ayat 13. Keempat, kita dapat membuat paparan yang berisi surat Al-Hujurat ayat 13. Kelima, kita berani mempresentasikan paparan surat Al-Hujurat ayat 13. Keenam, kita membiasakan membaca Al-Quran dengan tadir, menghargai keragaman dan perbedaan sebagai sunatullah. Pertama, anak-anakku semua dapat memperhatikan gambar berikut. Apa sih maksud dari gambar berikut? Ya, di situ anak-anak dapat melihat ada orang yang memakai baju yang berbeda-beda. Ada yang memakai baju muslim, ada yang memakai baju Konghucu, ada Buddha, dan pula ada juga yang memakai baju Kristen. Dan di situ kita dapat melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu juga beragam. Dan di sini kita akan membahas tentang keberagaman menurut surat Al-Hujurat ayat 13. Sebelumnya, bab 1 kita akan mengaji dan mengkaji surat Al-Hujurat ayat 13. Pertama, membaca surat Al-Hujurat ayat 13. Kedua, menulis surat Al-Hujurat ayat 13. Ketiga, menghafal surat Al-Hujurat. Dan keempat, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku semua, marilah kita membaca surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wal unsa waj'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal.
Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Dari ayat tersebut kita dapat memahami bahwa Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku, dan berbeda-beda supaya kita saling mengenal. Dan di ayat situ juga dijelaskan bahwa semua manusia di hadapan Allah itu sama. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah ketakwaan. Apa sih ketakwaan itu? Takwa adalah menjauhi segala larangannya dan menjalankan segala perintahnya. Jadi, semua manusia berlomba-lomba untuk menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Anak-anakku semua, tadi kita sudah membaca surat Al-Hujurat ayat 13. Dan di sini perlu diperhatikan, di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 ada tajwid yang perlu Bapak terangkan. Yang pertama, bacaan mat. Mat tobi'i panjang 1 alif, 2 harokat, fathah diikuti alif, kasroh diikuti ya, sukun, dhammah diikuti waw sukun. Mat wajib mutasil panjang 5 harokat. Mat tobi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat. Bacaan gunnah. Gunnah, setiap huruf mim dan nun yang bertasydid dibaca mendengung. Bacaan qalqalah. Apabila ada huruf qalqalah yang berharokat sukun, dibaca memantul. Hurufnya ta, qaf, ba, jim, dal. Bacaan idgham. Dibaca masuk dengan mendengung. Idgham mimi, mim sukun bertemu dengan mim. Idgham bi gunnah, nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya, nun, mim, waw. Bacaan idhar. Idhar khalqi, nun sukun atau tanwin bertemu alif, hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Idhar safawi, mim sukun bertemu selain huruf mim. Anak-anakku semua, dari surat Al-Hujurat tadi kita dapat menyimpulkan kita sebagai semua manusia harus menjaga hubungan baik dengan sesama. Manusia adalah makhluk sosial yang artinya tidak bisa hidup sendiri. Salah satu menjaga hubungan baik dengan sesama adalah dengan menghargai dan menghormati keberagaman atau perbedaan itu. Selain itu, cara menjaga hubungan baik dengan sesama dengan cara menjauhi prasangka buruk. Berikut adalah ayat Al-Quran yang juga menerangkan tentang menjaga hubungan baik dengan sesama. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik, setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, dari dua ayat tadi kita dapat menyimpulkan isi pokok dari surat Al-Hujurat ayat 13. Pertama, Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan perempuan. Kedua, Islam tidak mengenal status sosial ataupun sistem kasta. Jadi, dulu memang ada sistem kasta atau kerajaan. Tapi setelah Nabi Muhammad datang, dihapus semua. Dan tidak ada perbedaan antara laki-laki, perempuan, atau si kaya dan si miskin. Ketiga,
Manusia diciptakan dalam berbagai bangsa dan bersuku-suku. Jadi, kita lihat saja di Indonesia ini banyak suku-suku. Ada suku Batak, ada suku Jawa, dan banyak lagi. Yang keempat, semua manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sama. Yang membedakan hanyalah ketakwaan. Jadi, kita di hadapan Allah itu sama. Yang membedakan satu, yaitu ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berikut adalah hadis yang menerangkan tentang menjaga hubungan baik dengan sesama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdabu hadis. Wala tahassasu wala tajassasu wala tahassadu wala tadabbaru wala tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwana." Rawahu Bukhari. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jauhilah olehmu berburuk sangka, karena berburuk sangka itu termasuk perkataan yang paling dusta. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Jangan memata-matai, jangan saling iri, jangan saling membenci, jangan saling marah, dan jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara." Hadis riwayat Bukhari. Pada hadis tersebut kita dapat menarik isi pokok tentang hubungan baik dengan sesama. 1. Larangan berburuk sangka. 2. Larangan mencari kesalahan orang lain. Karena apa? Kalau kita mencari-cari kesalahan orang lain atau berburuk sangka dengan orang lain, itu akan mengakibatkan perpecahan. Ketiga, larangan memata-matai. Keempat, larangan saling membenci. Kelima, larangan marah. Keenam, larangan bersikap iri dan dengki. Terakhir, yaitu menjaga hubungan baik atau menjaga hubungan persaudaraan. Dari kesemua itu, kita dianjurkan untuk berbuat baik dengan sesama, tidak saling membenci, tidak saling berburuk sangka, dan kita harus saling sadar bahwa kita itu di hadapan Allah itu sama dan tidak ada yang membedakan. Maka dari itu kita harus saling membantu dengan sesama manusia. Anak-anakku semua, setelah kita mempelajari tentang surat Al-Hujurat ayat 13 ini dan juga hadis yang menerangkan tentang menjaga hubungan baik dengan sesama, setelah itu Bapak akan mengasih tugas pada anak-anakku semua. Pertama, yaitu menulis ayat dan arti surat Al-Hujurat ayat 13. Kedua, membuat paparan atau pesan isi kandungan surat Al-Hujurat ayat 13. Yang ketiga, membaca ayat surat Al-Hujurat ayat 13. Terakhir, menghafal ayat-ayat Al-Hujurat ayat 13. Dan Bapak besok ketika bertemu di kelas akan menagih tugas-tugas berikut ini. Baik anak-anak semua, hari ini kita sudah mempelajari tentang surat Al-Hujurat ayat 13. Dan sekian dulu pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya kita dapat belajar lagi dalam pertemuan yang akan datang. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.